Oke, selamat sore teman-teman. Ada Bu Fitri, Pak Muhammad, Pak Mijral, Bu Rizky, Pak Ardi, Pak Aref, Pak Albert, Pak Ampon, kalau nggak salah nama aslinya saya lupa. Kemarin baru ketemu sama Pak Ampon di Medan. Sebentar, saya pikir dulu, ingat dulu. Kalau nggak salah namanya saya lupa, benar. maaf Pak Ampon, saya nggak bisa. Iya Pak Yasin, Pak. Oh Pak Yasin, ya, oke, maaf Pak. Baru aktif lagi nih Pak, banyak kerjaan di kantor, jadi baru aktif. Iya. Market. Iya. Sekarang di Kepulauan Riau ya Pak? Iya Pak. Di Batam. Oh, oke, iya. Oke, di Karimun Pak. Karimun ya. Tanjung Pinang kalau nggak salah ya, dekat Tanjung Pinang. Enggak Pak, di Karimunnya Pak. Oh Karimun. Karimun ke Tanjung Pinang dekat daerah situ bukan? Beda pulau. Oh beda pulau ya, masih kawasan Kepulauan Riau. Kepri ya. Iya. Jadi sore hari ini saya bahasnya yaitu Euro Kanada. Sebentar. Euro Kanada. Sebenarnya Euro Kanada ini saya udah analisakan kapan ya, udah lama sih. Euro Kanada dari Pak Stephen yang di sini. Ada aku kasih tahu tunggu aja Euro Kanada ini time frame H1 ya, di tanggal 9 Januari. Tunggu agak atasan untuk cari peluang sell. Jadi tadi saya bawa entry sell, ini saya tunggu valid, saya udah masuk tadi. Jadi di sini, oke, ini dari Ibu Ulan. Oke, mau turun memang profit. Oke, jadi di sore ini saya mau bahas selamat bergabung Pak Kandi. Euro Kanada dari daily dulu, benar dari kata Pak Albert, trend daily masih trend penurunan ya, masih trend penurunan. Tinggal di aja zona support resistan di sini sebelumnya support kita tarik ke sebelah kanan, ini akan menjadi zona resistannya. Jadi ini support, ini resistan, ini resistan. Ini secara time frame daily memang masih trend penurunan. Tetapi dari H1, H4 ini masih tren kenaikan. Kenapa begitu? Karena market itu ada namanya trending sama koreksi ya. Jadi kalau saat trending, kalau dari higher time frame, daily perspektif ya, atau segi pandang daily penurunan, H1, H4 maunya naik, kenapa? Karena market itu mau naik koreksi lebih tinggi untuk membuat kemungkinan swing low high yang baru sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi kemungkinan kalau di situ ini adalah swing low sebelumnya, yaitu low dari daily. Jadi dari sini kalau potensial membuat low high yang baru, maka akan melanjutkan penurunannya. Kurang lebih bias market yang saya lihat seperti itu. Jadi saya ambil peluang sell untuk swing trade. Tetapi swing trade saya bukan sampai ke bawah sini. Saya ambilnya ya ke low yang di H4. Jadi ini dari daily perspektif, lalu di H4. Di H4 kemarin sideways di sini. Ini sideways, lalu dia nge-break out. Ciri-ciri pembalikan arah. Saya belum buat satu video yang tentang pembalikan arah. Ciri-ciri tentang pembalikan arah yaitu ada marketnya sideways, contohnya seperti itu, seperti ini, ataupun biasanya tunggu dia nge-breakout. Nah, ini nge-breakout di mana low yang ini lebih rendah daripada high low seperti ini. Kalau naik di sini ada zona supply, tinggal dimakinkan aja. Lalu zona
suplai yang saya maksud yaitu di sini. Ini ada zona supply. Saya kasih warna berbeda, warna krim, yang warna balok hitam itu adalah support resistan daily. Lalu di sini adalah membuat low yang lebih rendah, di sini ada equal high. Saya pindah ke tabel A1 biar tampak jelas. Di sini equal high. Ini tinggal dipresisikan aja, tinggal ditarik aja oleh di sini. Lalu nampak ini adalah atas high sebelumnya. Nampak harga kenaikan. Lalu tadi saya entry-nya yaitu dari time frame H1 atau H2. Di H2 di sini nampak ini seperti yang kemarin saya bahas tentang protection, close-nya udah di bawah body candle sebelumnya, jadi udah valid. Saya stop loss-nya di atas ini, TP-nya yaitu di low sebelumnya di sini. Seperti itu. Jadi ini saya belum buat, saya dapatkan hanya berapa sekitar dulu di tampilan MetaTrader saya. Jadi saya analisanya yaitu dari TradingView, entry-nya dari HP 1495092. Kalau saya tadi saya hitung sekitaran 40 pip, TP-nya yaitu sama 142,4,5. Ini kan risk to reward sekitaran 146. Jadi di sini ada area sideways ya, di sini ada area sideways. Nanti di sini saya akan close partial set DLP, sisanya saya biarin. Di sini ada imbalance juga, itu jadi bisa jadi target saya berikutnya, ataupun di area di sini. Jadi kalau mampu nge-breakout lagi low yang ini, maka ada potensi turun lebih dalam lagi. Jadi saya ambilnya cukup ini aja. Kurang lebih analisa alasan saya. Pak Erik, mau ya, nanya sedikit bisa Pak Erik? Itu kalau boleh, Pak. Kan tadi saya perhatikan dari H1 dan H4 kan sudah break high. Kenapa kok Pak Erik tetap ngambil sell? Oh, yang di sini Pak. Ya, itu kan sebenarnya sudah break high. Kenapa kok tetap Pak Erik berpikiran untuk nge-sell? Oke, sebentar saya buat alert dulu. Ini alert untuk apa? Saya untuk post BLP, post partial dan set BLP. Ini sekitar harga 144.300 saja. Pertanyaan dari Pak Albert cukup ini sebentar, ini saya hapus saja, ini saya hide-kan biar nampak jelas. Jadi yang ini adalah high sebelumnya Pak. Ini high sebelumnya ya Pak. Jadi kalau kita ngomong tentang resistan kan berarti tariknya dari week ya, kayak gini. Jadi itu ada potensi fake out Pak. Saya kasih warna berbeda, warna hitam. Kayak gini Pak. Lalu saya tunggunya close candle-nya Pak. Ini kan nampak harga kenaikan. Nah ini kenapa mau ambil liquidity di sini Pak, ataupun stop loss retail trader Pak. Lalu saya entry-nya di saat konfirmasi yang ini Pak. Candle yang ini, sebentar saya kasih garis panah aja. Ini Pak, yang ini. Coba besarin Pak Erik, gambarnya yang tadi itu garis fake out-nya itu dari mana ya? Oh, dari sini Pak, dari sini. Sebentar. Ini itu kan high di break out, ya kan? Tapi close-nya ini Pak, close-nya di bawah ini Pak, di bawah garis ini. Harga 1.45200 Pak. Jadi ada potensi backup Pak. Kalau misalnya teman-teman pakai indikator volume, boleh lihat volume. Oh, di sini. Nah, ini nampak jelas. Bentar, saya cariin vertical line. Nah, ini dia. Sebagai volume ini, kita ngomong volume ya. Volumenya berarti ini kan garis engulfing Pak. Volume garisnya lebih besar dari volume yang hijau. Jadi ini potensi backup Pak. Volume itu tidak pernah saya pakai karena tiap broker datanya beda Pak. Itu kan tiap hitungannya volume kan tiap transaksi mereka per broker. Makanya saya sendiri nggak pernah pakai. Saya juga tidak pernah pakai juga Pak. Iya, ini. Jadi saya pernah menanyakan ke teman saya yang bekerja di broker lokal. Jadi saya menanyakan ini volume bisa dipakai nggak? Mereka bilang volume itu nggak bisa dipakai karena tiap broker datanya beda. Lebih ke
market maker ya, benar. Ya, jadi kalau kita ngomong secara kalau option atau saham US itu kan hanya satu bagian ya, yang besar gitu ya. Tapi kalau yang namanya FX ini kan bukan tiap broker ya, sudah hampir ratusan broker ya. Mereka punya data masing-masing. Benar. Makanya saya nggak pernah pakai. Iya, kalau saya ambilnya patokannya ini saya ambil FCM, situ aja Pak. Jadi sebentar Pak Erik, yang tadi Pak Erik bilang apa? Dia kan udah breakout. Habis itu dia ngomong close-nya nggak melebihi angka berapa? Close-nya di bawah Pak. Close-nya di bawah yang garis hijau ini atau high sebelumnya ini Pak. Close-nya kan di bawah Pak. Close-nya di bawah. Close body-nya ini. Close-nya 2H berarti. Benar. Saya kan tadi sebenarnya setup ini saya share dulu ke teman jam 1, tapi nggak di jam 1 ini. Jam 1. Jadi saya tunggu close candle H2. Di sini kan nampak ini 6 detik lagi. Saat itu saya udah mulai ancang-ancang udah masuk Pak. Sebentar Pak, saya kok nggak paham ya masalah yang close di bawah itu ya. Begitu dia breakout, candle selanjutnya itu berarti kan kita seharusnya secara logika ya, kita kan harusnya mikir dia masih mau lanjut ke atas. Nah dari 3 candle terakhir itu Pak Erik lihat bahwa dia yang 3 candle yang tadi Pak Erik bilang itu kan dia kan close-nya di bawah high-nya yang di break itu. Benar. Nah, Pak Erik bisa mengambil kesimpulan itu dari mana? Maksudnya dari segi apa? Saya kok nggak pahamnya di sana. Dari segi price action-nya, close candle H2 ini Pak. Close candle-nya ini Pak. Close-nya ini kan udah di bawah Pak. Ini kan open price, ini close price, open price, close price, open, close. Ini kan close-nya udah 1, 2, 3. Jadi candle ketiga ini udah di bawah 2 candle sebelumnya dan juga di bawah ini Pak, di bawah yang ini garis hijau ini atau resistan yang tadi disebut Pak. Sini. Ini dia Pak. Bukan, saya kok nggak nangkepnya gini loh Pak Erik. Gimana ngomongnya ya? Sekarang itu kan udah kelihatan breakout ya, break high. Terus candle berikutnya itu kan Pak Erik perhatikan dia kondisinya gimana. Apakah setelah break high itu Pak Erik memperhatikan 2-3 candle berikutnya baru ngambil kesimpulan atau gimana? Nah itu kan yang Pak Erik garis itu kan yang break high. Ini break high. Tapi close-nya kembali Pak. Close-nya kembali. Berarti kalau 2 candle lagi barusan Pak Erik ambil kesimpulan tuh. Benar, candle ketiga Pak. 1, 2, 3. Ini baru sell jam 1 siang. Berarti misalnya setelah break high dia naik turun terus naik lagi. Berarti bisa jadi bisa buy berarti. Bisa. Kan bisa jadi di sini kan ada demand, bisa jadi kembali naik Pak. Yang penting di sini saya ada set close partial Pak. Bukan maksud saya gini, setelah break high itu kan ada candle pertama, candle kedua dan candle ketiga. Apakah Pak Erik selalu memperhatikan 3 candle setelah break atau enggak? Enggak, saya enggak pernah hitung candlenya Pak. Saya perhatiin close candlenya ini aja. Kalau di sini kan 1, 2. Kalau di sini kan jam 9. Ya udah saya udah mulai masuk Pak. Tapi saya perhatiinnya kan saya seringnya kalau trading plan saya siang hari saya udah siap makan, siang hari saya udah persiapan trade untuk sesi London Pak. Makanya di jam 12 jam 1 udah mulai persiapan ya market. Kayak gitu Pak. Jadi, makanya berarti setelah break itu Pak Erik nunggu dulu 1-2 candle berikutnya, lihat situasi dulu berarti. Benar Pak, benar. Ya, di sini saya udah sell. Ya contohnya gini nih. Nah ini misalnya ini harga di sini ada bearish yang closing. Nah close-nya ini kan udah di bawah. Ya udah saya udah mulai sell. Tapi stop loss saya pasti tinggi juga ke atas ini. Begitu. Ya paham. Kalau yang ini kan udah kelihatan bahwa dia pertama dia sudah close-nya dia tidak bisa melebihi dari high yang terakhir yang barusan Pak Erik. Nah, benar. Ya kan.
Dia tidak bisa ngelebih itu. Kedua, close-nya dia kan juga arahnya ke bawah. Mungkin kalau itu Pak Erik ngambil sell saya bisa memahami. Tapi yang barusan yang Pak Erik sell ini yang saya nggak nangkep. Iya. Dari daily sih sebenarnya, dari daily Pak. Dari Dari daily oke, positif turun, ya kan? Nah, dari H4 sekarang H4 kita kan kelihatan juga bahwa dia sudah break high. H4 ya. Iya. Yang Nah, ini. Nah, kalau sudah break high, kalau pikiran saya adalah saya pasti akan cari buy, tetap cari buy. Karena dia sudah break high. Nah, sekarang yang saya pertanyakan kenapa Pak Erik bisa berpikiran bahwa walaupun ini H4 break high, tapi tetap incaran saya adalah sell. Iya. Karena dari daily perspektif awalnya Pak. Kalau berarti dari yang 30 seperti ini kan berarti kita cari buy Pak. Betul, cari buy. Iya. Jadi di situ saya udah sell, nanti di sini saya udah mau set BOP plus parsial Pak. Takutnya nanti di daerah demand ini terbentur, tertahan, naik lagi kayak gitu. Kalau saya hitungan ini udah dapat sekitaran 1:2. Jadi udah sesuai sih. Kayak gitu Pak. Kalau masalah itu sebenarnya kalau yang tadi, kita balik lagi di time frame H2 tadi ya. Kalau momentumnya memang lebih besar yang ini Pak. Ini lebih besar. Satu candle besar ini kan gak ada ekornya. Kalau yang ini kan ada ekornya lagi Pak. Ini ada ekornya. Lagian bodinya kan masih kecil Pak. Ini bodinya kecil. Ya udah. Coba selain kayak gitu. Iya. Coba nanti saya udah perhatikan lagi, saya masih agak bingung masalah ini. Euro Kanada, iya. Dia pairnya kayak gini Pak, apa namanya ya? Karakternya ini Pak, kalau kita perhatiin dari sebelah kiri ini, nampak ya ekornya kayak Euro AUD. Jadi karakternya dia ekor atas, ekor bawah, ekor atas, ekor bawah. Jadi ya ini. Jadi saya coba aja ambilnya ekor atas dulu, kan berarti ada penolakan ya. Ada penolakan, lalu close-nya udah bearish, ya udah saya sell. Yang penting ada stop loss-nya. Saya stop loss-nya pun nggak mau mepet kali, nggak mau deket kali segini, nggak mau. Saya cukup ya udah 40 pips lah. Gitu. Ya, udah termasuk lebar sih, termasuk lebar untuk Euro Kanada ini Pak. Contohnya coba, terbangkul Euro AUD. Nah, ini Euro KUD, ini ketahan. Yang penting saya udah close parsial set BP lah biar ini nggak. Lalu ini saya tinggal Euro Kanada aja. Tadi saya baru hapus tadi Australia dan Kanada. Ini kemarin saya kena BLP, kalau nggak salah saya sell di sini, balance di sini kena BLP di sini kena BLP. Gak apa-apa Pak Albert, nanti pelan-pelan saya cariin lagi contoh-contoh yang seperti ini, nanti saya sharekan lagi Pak. Saya coba lihat dulu ya USD Kanada ya. USD Kanada mana USD Kanada? Turun dalam ya. USD-nya lagi melemah. Kayak gini Pak. Ini kalau ini pasti nampak jelas ini bearish banget. Ini resistannya ketembus, dia backup. Nah ini kan bearish candle-nya ini satu candle yang ini udah di bawah candle sebelumnya. Dia balik retest, membuat low yang lebih rendah sedikit dari low sebelumnya, balik lagi, baru seperti biasanya. Bukan, maksud saya gini Pak, salah satunya ya, tadi kan Pak Erik kan bilang bahwa itu adalah pick up. Pak Erik bisa mengatakan perkiraan pick up itu dari mana? Perkiraan pick up ya. Ya. Apa yang membuat Pak Erik bisa berpikir bahwa ini ada kemungkinan pick up di sini, ada kemungkinan. Semua kan probability. Tapi kan pasti ada satu hal yang mungkin menunjang Pak Erik, ini ada kemungkinan ini di sini. Itu gimana lihatnya? Karena secara yang saya pahami, saya nggak ngerti masalah pick out.
Jadi saya melihat kalau break ya udah, berarti dia masih ke atas dulu. Walaupun tren D1-nya kan turun. Tapi kan tetap Harvard bisa merubah juga tren D1 kan. Iya. Nah, yang saya pengen tahu itu Pak Erik bisa memperkirakan bahwa ini ada kemungkinan breakout dari mana? Apakah setelah candle itu terbentuk, oh ini setelah dia nge-break dia ada candle turun, terus ada candle turun lagi di mana yang candle turun itu membuktikan dia close-nya di bawah high yang di break itu. Iya. Atau dari awal memang Pak Erik mungkin bisa perkiraan, oh karena ada ini dan ini, maka ini ada kemungkinan terjadi breakout. Yang ini Pak, tunggu ya, saya gedein lagi ya. Yang ini 1, 2, 3 candle ini Pak. Saya kasih warna. Berarti setelah ini, ada 3 candle itu baru Pak Erik menyimpulkan bahwa oh ada kemungkinan breakout. Ada breakout, benar Pak. 1, saya nggak hitung candle sih. Ini pas kebetulan 3 ya. Jadi close-nya ini kan udah di bawah ya, di bawah zona resistan ini. Jadi ada potensi breakout kayak gitu. Jadi saya sell, stop loss. Ini nggak segini, stop loss saya 440 pip. Kayak ini. Oke. Misalnya candle pertama tadi kan setelah breakout ya. Candle pertama biru itu kan bearish. Gini ceritanya itu dari sini apakah dari candle biru pertama ini yang membuktikan bahwa oh ini ada kemungkinan breakout karena dia arahnya candle bearish, itu Pak Erik menunggu dulu. Bila dia nge-break lagi di bawah, break tadi yang di break lagi closing candle-nya di bawah, maka dia kemungkinan besar turun. Tapi andai kata kalau candle biru yang kedua ini ternyata dia adalah naik, bukan biru tapi putih, berarti membuktikan bahwa dia arahnya masih masih naik. Benar Pak. Contohnya ini saya hapus dulu. Ini saya masuk di tadi H2 ya. Di H2 satu candle close-nya di sini, kita perhatiin di M30 tadi. Kalau segini kan masih tren kenaikan Pak. Benar. Masih ada potensi naik. Ya. Tapi di jam 9 jam 10 saya belum masuk, belum lihat Pak. Saya waktu itu di jam siangnya. Di jam siang close-nya yaitu pas di sini Pak. Di jam 11, setelah jam 11 kan jam 1. Setelah ini baru masuk Pak. Berarti saya terhapus di sini. Ini dia. Ini jam 1. Jam 11. Jam 11 baru jam 2. Ini kok jadi gini, tunggu ya. Ini jam 1, jam 2. Jam 1 di sini saya baru mulai masuk, Pak. Di sini. Ya. Kayak gitu, Pak. Ini lagi ada demand kecil di sini, Pak. Jadi ketahan. Kita perhatiin di H1. Itu di H1 ini ada ketahan. Ini ada ketahan. Tapi nggak apa-apa, saya targetnya memang agak ke bawah sini dulu. Kecuali stop loss saya kecil di sini, di sini saya udah bisa set BP. Tapi karena saya buat dari awal sini, saya tunggu aja agak ke bawah dulu. Nanti ke bawah sini, baru set BP eksponensial Pak. Lalu ini close candle H4 kan 1 jam lagi, 59 menit lagi. Jadi tutup toko nih. Saya biasanya tutup toko jam 5. Ya udah, saya tinggal liatin di TradingView. Saya liatin dari MetaTrader aja. Selagi harganya semakin turun, ya udah berarti close candle-nya ini otomatis kan pasti udah di bawah sini. Berarti ada potensi turun kayak gitu, Pak. Oke. Coba saya perhatikan lagi kalau gitu, Pak Erik. Iya. Awalnya sih ini dari daily, lalu yang ini low yang ini lebih rendah dari low sebelumnya ini. Lalu ini saya tinggal tunggu 1 jam aja. Ini saya belum di utak-atik, saya belum di set BOP close partial belum. Saya tinggal sabar tunggu 1 jam, 1 jam nanti close-nya ini pasti lihatlah nanti kalau dia kembali ke atas ini
berarti setupnya gagal. Kalau misalnya close-nya ini di bawah, berarti kan close candle hampat kita cerita. Berarti ada potensi apa namanya? Ini penurunan kayak gitu, Pak. Udah Pak Julius, Pak Hendra, selamat bergabung. Jadi memang saya sukanya trade itu di sesi ini. Saya suka trade-nya di sesi London. Jadi rutinitas saya, pagi saya jarang lihat. Saya entry-nya biasanya entry cerita entry di sesi London. Lalu saya 1-2 jam sebelumnya saya udah pre-entry berarti waktu siang hari. Gitu. Jadi kebetulan euro ini adalah Eropa, yang mata uang Eropa, ya bergeraknya juga lumayan signifikan pada saat sesi Eropa atau sesi London. Lalu nanti ada Kanada ya, Kanada di sesi New York. Nah, nanti tinggal tunggu aja di H4 ini. Close-nya ini nanti kalau bisa valid semua full body ke bawah tanpa ekor ya, tanpa ekor. Contohnya ini seperti tanpa ekor itu berarti bodinya itu full ke bawah kayak gini. Full ke bawah. Berarti ada momentum turun. Jadi nanti tinggal saya pantau aja di jam 5 sore, saya tutup toko, lihat, perhatiin, dan juga nih saya udah set alert, kalau nanti saya jam 6 sampai rumah, udah bunyi ya, alert ini udah bunyi, ya udah saya biarin, saya close partial, set BOP aja, tinggal biarin market mau berjalan, dia nge-breakout, ya bagus, tetapi kalau dia mau sideways, saya udah set BOP, jadi aman. Kayak gitu. Ini ada Pak Latif juga, selamat bergabung. Ini Pak Hendra kalau nggak salah dari ini di sana. Selamat pagi Pak Hendra. Pak Hendra kalau nggak salah di Islandia ya, sebelah negara. Ya, pagi Pak. Pagi. Di sini udah sore. Pak Hendra. Pak Hendra Saputra ini pemenang giveaway kemarin. Jadi ada tanya-tanya tentang time zone-nya, jadi nanti bisa dicocokin. Kurang lebih seperti itu untuk alasan saya untuk Euro Kanada. Lalu CP ini kalau nggak salah ada siapa? Pak Julius tadi ada sempat bergabung sebentar tentang manipulasi market di gold semalam pas new CPI. Memang nampak jelas banget di sini. Di time frame H4 dia sempat sideways mengambil equal low yang di sini ya. Ini ada equal low yang banyak ataupun liquidity sebelum terbang. Jadi saya sendiri kena di sini. Saya terlalu perhatiin di M30 saat itu. Di sini saya gak dapat apa-apa, langsung naik. Ini nampak dia ngambil stop loss, naik lagi. Saat news di jam 8:30 malam, ya turun lagi, mengetes di sini, baru kembali naik. Ini di time frame H4 memang nggak nampak jelas, saya pindah di time frame M30 biar nampak jelas. Liquidity yang tadi saya sebut yaitu di sini. Ini banyak banget equal low ya, ini turun lalu naik. Lalu di sini membuat demand yang baru ya. Di sini ada demand yang baru. Pak, awalnya naik dulu. Pura-pura membreakout ya. Ini saya hapus. Jadi tadi kalau nggak salah Pak Albert ada cerita tentang breakout, iya benar, ini breakout. Ini breakout, satu candle kecil, dua candle kecil, lalu pas news setengah 9 dia turun ke area demand di sini, barulah naik ke 1900. Kenapa ke 1900 ini ketahan? Karena 1900 ini ada zona dari high time frame. Wajar ini ketahan karena turun lagi. Kenapa ini turun? Kembali lagi ke zona demand yang di sini. Kembali ke zona demand di sini barulah naik. Kalau nggak salah, saya ada lihat sekilas dari analisanya Pak Dedon. Di sini.
Ya, jadi itu udah dimakinkan beberapa zona demandnya. Lalu naik berikutnya 1920. Saya lihatin, jadi pool ini berikutnya kemana? Lihatin lagi dari time frame H4. Time frame H4 ini close-nya gimana? Ini 1 jam lagi. Kalau ini melebihi zona yang di sini, maka ada potensi naik ke sini 1920 benar. Kenapa 1920? Karena di sini ada support resistan ya. Ini tinggal makinkan aja zonanya. Kembali ke H4. Jadi kalau H4-nya ini melebihi dari ini, maka paling membawa high, hingga turun mencari makingan zona demand yang baru, nanti bisa apply lagi target ke 1920. Kurang lebih seperti itu untuk pergerakan gold. Ini cuma ya. Tetapi biasanya ada namanya perilaku pasar ya. Perilaku pasar kita hitungan hari ya. Ini udah sejak naik sejak awal Januari, 5 Januari. Jadi ada perilaku pasar di mana udah 1-2 minggu kenaikan, nanti para big player atau investor besar ini udah cukup tinggi, pasti ada saatnya akan dilepas ataupun turun koreksi. Jadi hati-hati bagi teman-teman, jangan lihat seperti ini momentumnya naik, masih kuat naik, tetapi selalu ingat buy saat koreksi atau buy saat harga rendah. Kalaupun harganya tinggi, momentumnya naik atau incar buy, takutnya resikonya kegedean. Oke, bagusnya tunggu dia retest koreksi membuat zona demand yang terdekat, baru cari buy. Kurang lebih seperti itu. Yang penting jangan pernah ketinggalan, jangan pernah takut ketinggalan momen. Pasti ada kalanya market itu akan koreksi ya, akan koreksi seperti ini. Dia nge-breakout koreksi ke zona demand yang di sini baru naik. Kita perhatiin lagi ke Euro Kanada. Oke, udah running profit. Oke, yang penting nanti di harga sini saya close partial, saya POP. Ini saya biarin aja. Silakan teman-teman mau bertanya silakan di unmute. Tadi dari Pak Albert udah bertanya. Silakan teman-teman, mana tahu ada yang belum jelas. Halo Pak Eri. Silakan Bu, ya Bu Rizky Amelia. Mau nanya, close parsial tuh apa sih Pak? Oke, close partial. Contohnya nih yang saya sell ya. Misalnya saya entry sell-nya 0,05 lot. Berarti saya bisa close partial 5 kali, Bu. Contohnya, ini saya agak close partial di sini 1, 2. Berarti saya tinggal dibagi-bagi aja, Bu. Ini bisa buat 3 kali, 4 kali sebenarnya. Ini saya hapus. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti nanti saya close-nya gini, Bu. Kalau misalnya saya entry-nya lot-nya 0,05, saya di sini close-nya 0,02 dulu. 0,02 berarti kan tersisa 0,03. 0,03 di sini saya close lagi 0,01, berarti tersisa 0,02. Nanti sampai ke bawah sini saya close lagi 0,01, sisanya 0,01 saya coba hold ke sini, Bu. Jadi cara close partial itu dari MetaTrader. Nanti saat waktu mau close profit, biasanya di sudut kiri atas itu ada minus ya, ada minus 0,01, 0,10 kalau saya itu bisa diklik, Bu. Jadi close partial itu bisa digunakan saat misalnya lotnya itu lebih dari 0,01 lot, atau misalnya broker pialang lokar berarti 0,10 lebih dari 0,10.
Jadi misalnya kalau teman bukanya 0,01 berarti nggak bisa close parsial. Jadi biasanya saya sarankannya kayak gini, di sini aja TP-nya, cukup di sini aja, kayak gitu kok. Kecuali memang ada lebih dari 0,01. Jadi cara close parsialnya, jadi close sebagian lotnya atau bagian dari entry and sell pertama ini yang dari awal. Sisanya di hold aja, dan juga set BOP. Jadi untuk menjaga antisipasi harganya kembali naik menyentuh tersentuh set BOP, tersentuh BOP masih untung yang di awal yang di sini Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Baik, Pak. Iya. Gimana dari teman-teman yang lain mau bertanya? Silakan di-unmute. Bisa di-observe Pak Erik double. Oke. Oke, Pak Latifnya ada keluar. Kalau Pak Latif sendiri memang fokusnya trade-nya di call. Kenapa di call? Karena kalau jam-jam segini Pak Latifnya sibuk kerja, biasanya pulang kerja di Bali, di WIT ya, WIT jamnya pasti lebih cepat 1 jam daripada WIB. Jadi siap makan udah cocok banget untuk trade di sesi New York. Jadi memang fokus di call. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada lagi, ini udah 30 menit lebih. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang alasan saya kenapa entry sell Euro Kanada. Oke, terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya. Nanti hasil record ini saya akan uploadkan ke YouTube seperti biasa. Terima kasih teman-teman. Selamat sore.